Jadi ada wanita lain? Iya. Udah nikah kok Pak Ji. Apa? Nikah siri kok. Udah nikah siri? Karena suami saya kan orang PNS kan. Nggak boleh kan. Jadi nikah siri. Nah, nikah tanpa kepengetahuan saya lah gitu kan Pak Ji. Nah, pas saya tahu, saya tanya, ya jujur dia ngaku gitu Pak Ji. Nah, maunya ibu gimana? Maunya suami itu pulang gitu Pak Ji. Apa? Pulang ke rumah. Pulang ke rumah? sama anak istri. Pulang ke rumah. Sekarang dia kemana? Sekarang itu rumah perempuan itu Pak Ji. Oke, nginep di sana? Nginep di sana, jarang pulang Pak Ji. Jarang pulang? Iya, anak ajak nelpon kadang dari antar. Saya kan kemarin kan dari pondok juga kan, anak saya ada di Gontor Putri 3 Ngawi. Jadi, di Ngawi? Iya, anak. Jawa Timur? Iya, anak saya, anak paling bungsu. Iya. Ya, anak juga kemarin telepon pun kadang nggak diangkat Pak Ji. Maunya ibu gimana caranya biar suami tercinta pulang? Pulang, pasti pulang itu dengan anak istri. Karena ya biaya anak sih dibiayain Pak Ji. Untuk biaya anak tiap bulan dikasih. Kalau saya kan enggak itu. Makanya saya sih udah biasa kok menjaga untuk kehidupan saya juga dengan anak juga dah. Gampang Bu. Ibu tiap hari kalau mau tidur pakai celana dalamnya istri, pakai celana dalamnya suami. Saya pakai Pak Ji. Ya. Sampai sekarang ini pakai ini. Setiap hari. Pakai tiap hari ya. Tiap hari pakai celana dalamnya suami. Iya, saya pakai. Pakai kaosnya suami, pakai celananya kolor suami. Iya. Setiap hari. Celana dalam saya pakai, cuma baju dalamnya enggak. Udah nanti dia pulang. Kalau ibu mau lebih cepat lagi, apa makanan favoritnya dia? Kali jumlah anak yatim 500 kali 12. Nanti dia pulang. Begitu. Jadi apa makanan favoritnya dia? Ya kan ibu tahu namanya. Nikah udah berapa tahun? Tahun 98. Jadi udah berapa tahun? Udah ada 10 tahun lebihan Pak Ji. Hah? Udah ada 10 tahun lebih. 20 tahun? Lulus 98. Lulus tahun berapa? 98 berarti 20 98. 98 nikahnya. Udah 30 tahun hampir. Iya. Apa makanan favoritnya suami? Yang dia kalau makan suka banget. Alat kelamin ibu suka gak dia? Iya Pak Ji. Nikah sama ibu dapat berapa anak? Yang ada 2. Anak pertama itu meninggal kecil. Terus anak kedua ada. Ketiga keguguran. Ini setelah yang buntut nih yang lagi di pondok ini Pak Ji. Jadi 4? 4. Ya. Adanya 4 lah semua ya. Hitung juga ada sama keguguran juga ya. Ibu pakai celana dalam ibu. Pakai celana dalam suami dipakai. Pakai ya, udah pakai. Tiap hari. Iya. Ya. Malah kalau mau lebih cepat lagi, setiap aktivitas ibu jangan pakai celana dalam ibu, tapi pakai celana dalam dia. Setiap hari 24 jam. Pakai kaosnya dia 24 jam tiap hari. Nanti dia pulang. Kalau ibu mau lebih cepat lagi, saya pakai ya. Baju sekarang pakai celana dalam dia gak? Iya, pakai nih terus. Sekarang? Iya. Mana coba lihat. Pakai Pak Ji ya, pakai ya. Ya udah. Ya karena saya ikut Pak Ji kemarin yang privat pertama itu kan, Pak Ji bilang. Terus segini Pak Ji kan. Yang perempuan itu kan Pak Ji bilang pakai celana dalam 9 hari nggak dicuci ya. Terus dianuin fotonya perempuan Pak Ji ya. Saya masukin dalam botol, di lakban, simpan di freezer. Udah sejalan nih. Pulang aja dari sini sini kemarin tanggal 14 bulan 7 Pak Ji tahun 2005. 24. Berarti hampir 1 tahun ya kan. Ya, saya udah pakai, saya udah kerjain itu fotonya perempuan. Pakai celana dalam 9 hari ini nggak cuci, saya bungkusin, saya masukin dalam botol, saya lakban, saya masukin dalam freezer, kulkas. Terus supaya ngapa itu Pak Ji? Hah? Supaya ngapa itu? Supaya? Iya. Maunya ibu maunya? Maunya perempuan itu udah nggak ada gitu lah Pak Ji, gimana? Ya, nanti ibu pakai cobek, ulekan, ibu ulek. Iya. Tinggalin dia, pulang lagi ke sini, pulang. Ulek, diulek. Iya. Nah, pakai ulekan. Ya, kosong ya, ibu ngomong di ulekan kosong. Iya. Di rumah. Iya. Tinggalin dia, balik lagi ke saya. Tinggalin dia, balik lagi ke saya. Tinggalin dia, balik ke saya. Balik ya ke saya. Balik ya, balik. Ntar balik. Begitu. Nah, kedua, jarang komunikasi Pak Ji, jarang komunikasi. Kemana saya sakit kan? Saya bilangin Pak, Mama sakit, bilangan. Sakit berobat lah. Jawabnya gitu aja Pak Ji, ceknya di HP tuh. Gampang. Ibu nanti pakai panci, kasih air,
panasin sampai mendidih, asapnya kan keluar. Ibu ngomong, Pak pulang ya, Pak pulang, sekarang pulang ya, Pak pulang, nanti dia pulang. Kalau air belum pernah nyoba, kalau nasi pernah nyoba Pak Haji. Boleh. Nasi yang udah dikukusin panci hangat-hangat ya, keluar asap. Saya panggil, saya coba terus apa yang Pak Haji bilang saya kerjain semua. Ini panci, kasih air. Mendidih, berasap, ibu ngomong sama asapnya. Nanti dia pulang. Nah, itu air belum coba, cuek belum coba. Boleh, cobek ngomong. Udah semua coba. Cobek ngomong. Iya. Begitu. Sampai fotonya aja saya jepit gitu Pak. Terakhir, ambil dalamnya suami yang bersih, gosok di muka ibu kalau mau tidur 99, bangun tidur 99. Pak, ingat muka saya ya Pak, pulang ya, ingat muka saya. Ntar dia ingat mukanya ibu. Ntar dia pulang. Sekarang dia nggak ingat muka ibu. Gitu. Memang betul-betul lupa kok Pak Haji ya. Karena kan lebih cantik dia daripada ibu. Makanya suami saya itu orang ketujuh loh Pak Haji. Suami yang ketujuh? Iya, bukan itu. Karena dia udah naklukin suami pertama, suami kedua, suami ketiga. Nanti kan ada yang naklukin suami ke-8, ke-9, sampai suami yang ke-1000. RT di situ aja bilang, ibu saya kan orang Bugis, ibu orang Bugis, dia bilangan. Ibu orang Bugis yang biasanya semangatnya kuat. Ibu berusaha, gimana Bapak suami ibu bisa balik sama ibu? Balik kan digosok nanti dalamnya. Bilangin saya. Digosok. Digosok di muka ibu. 99 mau tidur, 99 bangun tidur. Nanti dia pulang. Celana suami. Celana dalamnya suami. Iya. Apa yang kita bersih. Pakai? Apa yang kita pakai ini? Ibu pakai. Iya. Ya. Nah, copot. Iya. Gosok di muka ibu. Mau tidur 99. Iya, bangun tidur 99. Nanti dia pulang. Pulang ya Pak, pulang. Nih alamatnya pulang. Karena alamatnya dia udah lupa. Ibu nanti kasih alamat lagi biar dia ingat. Iya. Bisa? Apal gak apa aja yang dikerjain? Saat dalamnya suami pakai, kaos pakai cobek, air mendidih. Saat dalam bekas pakai yang suami ibu pakai digosok di mukanya ibu. Pulang. Ada lagi? Itu Pak Haji apa yang Pak Haji bilangin kalau orang zalim kayak perempuan itu kan zalim saya Pak Haji. Biarin dia habis itu gimana Pak Haji? Biarin habis. Biar dia habis. Biar dia habis ya. Suami dulu pulang dulu. Kalau suami belum pulang gimana? Kita sih enggak ini sih Pak Haji kan cuman dah keterlaluan gitu Pak Haji. Suami itu digituin gitu Pak Haji. Nah, sampai kemarin saya pernah kan saya ke ini orang apa ya Ustadz juga lah. Ruqyah Pak Haji kan, ya dengan air aja Pak Haji pada datang. Saya bikinin martabak kan. Roti canai pakai air itu kan saya minumin ya, rasa roti canai itu pahit Pak Haji dibilang. Terus dibilangin saya pulang kan mau kerja nggak bisa kerja kan sakit habis minum air ruqyah itu Pak Haji dengan campur roti canai. Dibilangin kenapa kok itu pahit, dia bilang kan padahal itu roti canai itu enakan Pak Haji, dia makan pahit terus muntah sakit lebih 10 hari. Sakit lebih 10 hari, minum air ruqyah itu aja Pak Haji. Jadi saya tanya Pak Ustadz, kok suami itu sakit? Ya Bu, itu kan ada makanan kotor-kotor di dalam badan Bapak Bu, dikasihin perempuan itu, Pak Ustadz cakap itu. Jadi malah saya dibalikin Pak Haji, saya yang gundang-gundangin Bapak. Terus dibilangin adik-adiknya di Jawa ini kan, Batik kamu gundang-gundangin saya, dia bilang. Terus saya adik ipar saya tanya nggak saya, nggak Le, ngapain saya Mbak mau undangin Bapak, itu bapaknya Aufa, bapaknya Altop Le, saya bilang. Enggak lah Mbak mau jahatin Bapak. Sekarang selama ini Bapak makan minumnya di mana? Saya bilangin Bapak nggak pernah balik, makannya di tempat perempuan itu aja terus, saya bilang Pak Haji. Oh iyalah Mbak. Nah, malah itu saya yang dituduhin undang-undang Pak Haji. Padahal sih nggak undang-undang. Itu hanya air ruqyah aja saya minumin. Makanya Pak RT bilang Ibu usaha gimana Bapak bisa harus balik sama Ibu, semangatin saya gitu Pak Haji. Ya kan belum digosok nanti, Ibu gosok dulu yang tadi saya ajarin. Ya belum. Cuman ya baju nanti dalam kalau belum, suami udah balik, saya gosok muka. Ya baru nanti kita ngerjain yang ceweknya. Gitu. Buat apa ngerjain ceweknya, orang istri suami kita belum balik dulu. Gitu. Yang utama kan suami. Iya. Tapi kan kalau dikasihin terus itu Pak Haji gimana? Apa? Bapak itu malah dikasihin terus. Dikasihin makan terus. Dikasih makan terus? Iya, biar Bapak tuh ibaratnya gimana ya,
ibaratnya dengar bahasa dia terus lah gitu Pak Haji. Kan nanti kalau dia pulang kan nanti dikasih air cebokan alat kelamin ibu keluar lagi. Iya, oh iya. Keluar lagi. Kemarin-kemarin kan pernah pulang sekali, saya cebokin, cebok nih Pak Haji, ya dikasih sekaliin kopi, ya minum. Tapi kan jarang pulang. Buat masak nasi. Iya, nggak berani makan kok Pak Haji di rumah. Yang setelah saya ngasih ini tuh, yang dia muntah-muntah. Oh, ibu ambil salah dalamnya bapak yang yang ibu pakai bekas pakai tiap hari. Iya. Taruh di atas pintu. Nanti kan dia setiap pulang kan lewatin pintu. Iya. Taruh di atas atau taruh di atas internet nih, di atas internet. Kayak ibu di atas internet ibu kan ada salah dalam saya tuh. Makanya ibu balik lagi. Tuh. Tapi celananya cuma satu Pak Haji. Cuma satu aja yang tinggal. Ya udah pakai salah dalam ibu aja. Pakai ibu kapan aja. Saya mau pakainya, kapan saya mau ngasih. Ibu nikah udah 30 tahun, masa iya. cara dalam nggak ada stok banyak. Pak Haji, barang-barang tuh cuma di rumah tuh nggak ada pakaian bapak lagi. Habis dia bawa. Ya udah besok kalau dia pulang dibeliin lagi cara dalamnya. Ibu harus perhatian. Cara dalam, jangan kan cara dalam, karena panjang saya aja ada 20 bu nih. Ini ada 20. Tapi nggak curiga kak kita beliin karena baru. Hah? Nggak curiga. Ngapain kok mama? Ya nanti pelan-pelan dibeliin. Ibu mesti perhatian. Ibu dagang pakaian, maksud saya dalam suami cuma satu, mesti banyak bu. Banyak sih Pak Haji yang tinggal di rumah aja itu. Sebagian. Jadi pada kemana? Dibawainnya ke rumah perempuan itu Pak Haji. Dibawain? Iya pakai pakaian kerja semua di sana Pak Haji. Semua. Sarung cuma hanya satu aja tinggal di rumah. Oke. Sebagian semua dibawa. Ya udah pakai cara dalam ibu taruh di atas pintu biar dia kalau bolak-balik dia akan balik lagi. Cara dalam saya. Di atas. Kalau di atas. Naiknya gimana? Bisa. Bisa naik. Bisa. Tapi bisa naik nggak bisa turun. Di dalam kamar bisa Pak Haji. Atau ibu bawa kameramen aja suruh naik dulu. Ini kamera saya biasa naik dia. Ya, naik ibu yatim ya. Kameramen. Diobati suami dulu Pak Haji ya. Berarti yang obatin suami dulu ya. Obatin dulu suami dulu. Jangan balas dendam dulu. Iya. Nanti balas dendamnya belakangan. Yang penting suami pulang dulu. Bisa? Emang ya. Apa Pak Haji kemarin kan pernah waktunya kopi itu Pak Haji. Kan suami saya kena kopi. Seberangan Pak pulang ke rumah. Seberang saya punya alat terapi lah Pak Haji kan. Karena kepala kantor diajak kemarin stroke dulu. Alhamdulillah baik kan, sembuh kan. Dengan terapi saya Pak pulang. Dia tahu itu saya punya alat itu. Terus mau pulang Pak Haji, tapi disuruhin saya bilang sama orang Madura, perempuan itu orang Madura, bilanglah sama dia bilang saya Pak balik Pak sama anak saya, Mas yuk Mas kita ambil bapak sakit lah, pergilah ambil tempatmu. Mau pulang Pak Haji, tapi suruh saya yang bilang sama perempuan itu, Mama bilanglah dulu bapak mau pulang, nggak berani kok Pak Haji, nggak berani langsung mau balik sendiri itu. Nah, udah ada anak jemput, istri ada jemput kan, masih takut tuh Pak Haji. Akhirnya nggak mau pulang, nggak jadi pulang, malah ribut situ Pak Haji. Ya saya ribut lah akhirnya kan, bapak sakit, saya obatin, dia bilang, ya obatnya kamu beda sama saya bilang gitu Pak Haji, nggak boleh. Bu, suami ibu ganteng, jadi rebutan ibu sama cewek ini. Agak sih ganteng Pak Haji. Kenapa direbutin? Nggak tahu Pak Haji. Nggak tahu juga lah kan Pak Haji. Apa punya karismatik suami ibu sehingga ibu tidak mau lepas dari dia? Enggak juga. Dia bapak orang ini Pak Haji, orang pengurus Muhammadiyah. Ya sering kok cara-cara Muhammadiyah ke Jakarta tuh Pak Haji. Enggak ada apa-apa, bapak PNS cuman pengurus Muhammadiyah. Boleh nanti dicobekin, dicobek, diulek sama ada lagi digosok di muka. Iya. Terus apa lagi? Kalau dagangan udah bisa kan dicawik-cawik alat kelamin ibu kan? Iya. Disiramin ke tempat dagangan ibu kan? Iya, itu saya jalanin terus. Pak Haji tanya, kalau ini kan biasa saya gantian dengan adik sepupu. Gimana kalau adik sepupu kan kita mau bilangin, khawatir dia nggak percaya. Kan biasa dia yang gantiin saya jualan Pak Haji. Ini saya kesini kan udah 3 minggu. Jadi adik sepupu saya yang gantiin jual. Gimana caranya Pak Haji? Gimana? Adik sepupu yang gantiin saya jualan di Malaysia. Saya kan udah beberapa hari ke Jawa ini, tempatnya leknya juga ke pondok anak saya juga kemarin kan. Terus?
gantiin tuh yang jualan pakaian tuh adik sepupu gimana? Kalau saya kan ya sudah paham nganuin apa celana dalam redam langsung cawik apa siram-siram kan. Kalau adik sepupu gimana Pak Haji caranya? Karena dia juga biasa gantiin saya. Adik sepupu kenapa? Gantiin jualan. Kalau saya kan udah biasa, saya rendamin celana dalam, habis mandi jam malam, jam 12 malam, jam 00 pakai daun pandan tetap mandi Pak. Saya di Malaysia juga saya mandi. Maksud adik sepupu kenapa Bu? Kan gantiin saya jualan. Kalau dia kan enggak pakai siram-siram gitu. Gimana kalau? Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Nanti kalau dikasih tahu mau gak dia? Kurang tahu juga Pak Haji. Kalau ibu jualan aja. Iya. Kalau ibu jualan aja. Kalau ibu jualan. Kalau Pak dia, kalau pas adik sepupu kan enggak seperti saya, tiap hari enggak apa-apa, enggak dikasih air anu tuh ya. Enggak apa-apa, ibu aja yang pakai. Kalau dia percaya? Iya. Kalau dia suruh pakai. Kalau dia percaya, boleh ke Pak Haji? Boleh. Pakai dalam boleh. dia direndam. Kalau percaya itu Pak Haji ya. Boleh. Oh gitu ya. Bisa? Iya. Bisa? Bisa. Ya, terus apa lagi? Terus anak saya yang tua itu Pak Haji kan, sukanya malam kerja, memang di kuliah tidak mau kuliah ya, hanya tamat SMA aja, dari pondok sini juga ya, pulang habis kerja malam main biliar. Saya tanya, Mas main biliar tuh enggak apa-apa Mas, judi kah? Saya bilang. Seru makan sama ibu? Seru Mas. Gampang dibikin minuman, mana miknya? Pinjam, ajarin anaknya Haji Marco. Nakal. Coba, ya, sekarang udah nggak nakal. Merokok juga Pak Haji, merokok pakai enggak apa? Nanti nih lo prakteknya nih. Coba. Ya. Agak cepat. Ibu, ketika anak saya suka main game, malas sholat, minum apa, buat langsung minum sama anak ibu boleh. Yakin ibu pasti sembuh dan nggak nakal lagi atau mau ibadah maupun mau kerja. Nggak ibadah malas saya lagi. bilang sih Pak. Ya. Karena juga ada apa dari pondok juga kan, ibadah tetap saya bangunin, tetap jalan. Cuman ini main biliar, habis aku merokok lagi itu Pak. Rokok pakai apa? Enggak, nanti dibikin air cebokan enggak ngerokok lagi. Enggak ngerokok lagi, enggak nakal sudah, lagi. saya belum coba ini nih, bangun tidur belum pipis, itu belum coba Pak. Dicoba kalau aja Ibu. Saya 9 kalian kelamin saya, tuh saya siram dengan air untuk minumnya di kamar, saya simpanin di kamar, saya minum Pak, masak nasi juga udah pernah saya cobain kan, yang Pak Haji bilang nurut manut kan, tangan kanan atau tangan kiri yang gini-gini kan, udah saya, karena saya kan di rumah berdua aja Pak. Ibu yakinin prosesnya berproses, ibu yakin bahwa anak ibu pasti nurut apa kata mau ibu dan tidak main biliar lagi. Dia bilang sih, itu bukan judi loh Mak, dia bilang main olahraga, dia bilang gitu. Ibu. Ya waktu juga ya pengaruh juga itu Pak. Semangat ya Bu, kobul ya. Iya, Air cebokan dibikin minum. Tahu, ini ibu ucap terus saja, ucap aja terus, ucap alhamdulillah, alhamdulillah, pasti. Hari ini suamiku pulang. Alhamdulillah. Sambil masak, sambil nyuci, sambil nyapu, nyambil ngepel, ibu selalu ucap alhamdulillah. Seberapapun ucap, kalau ibu bisa pakai ini juga boleh. Pakai. Alhamdulillah. Ucap hajat. Kalau hajat utamanya ibu suami pulang, udah terus ucap. Pasti suamiku pulang hari ini. Ucap pasti suamiku nama bin. Nah, nama bin Fulan pasti hari ini pulang tinggalin wanita itu. Terus ini apa? Itu apaan? Jadi syukur. Jadi kita harus selalu syukur. Ini juga apain? Ini apain? Sol 12 juz baca Quran. Oh ya, dapat juz. Quran 12 juz. Tapi ini boleh kita dikasih ini saya? Boleh. Ini dikasih. Jadi Ibu, ini ya. Yang pertama ini biar rame. Ya, pembelinya rame.
suami panggil pakai cobek tadi. Iya. Kalau Itu dulu, bisa nggak dicatain Pak? Bisa nggak? Minta tolong Bapak catatin yang kata Pak Haji tadi. Takutnya lupa kok Pak. Yang pakai cobek. dicatat nanti. Oh, iya. Iya, catat Iya, iya. belakang. Iya. Catatkan dia apa catat tadi ya. Ini. Nah, ini pakai ini ya. Ini kan sudah ada nih. Alhamdulillah. Iya, itu ya. Alhamdulillah. Baca Qur'annya 12 12 juz. Cuman itu Pak Haji, maaf Pak Haji mau tanya lagi. Kan kita kan harus sholat zuhur kan ba'di, qabli ba'di ya Pak Haji ya. Asar juga ya. Terus kalau saya berangkat ke dalam perjalanan jauh, kan jamak Pak Haji gimana? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, boleh. Ibu bisa kerjain. Ibu nggak bisa kerjain nggak apa-apa. Gitu, iya ya. Maka saya mau tanya kan. Boleh. Jadi kan harus kerjain ba'di ya, qabli ba'di ya. Terus saya berjalan juga, kita juga jamak kan Pak Haji, 2, 4 jadi 2 aja kan. Berarti kita nggak kerjain yang sunatnya kan Pak Haji kan. Boleh. Oh ini kerjain boleh. Iya. Nggak dikerjain boleh. Cuman itu kalau di RDA itu wajib dikerjain. Iya. Tinggal ibunya lihat sikonnya aja. Iya Pak Haji. Ya. Bisa? Bisa. Cuman Apalagi? ini baca Al-Qur'annya belum pernah saya nyampe 12 juz. Nggak Paling apa-apa. banyak 10 juz. Bertahap. Tar ngantuk Pak Haji. Nggak apa-apa. Saya bikin apalah makanan apalah yang ada itu. Ibu mau gak suaminya balik lagi? Mau, pasti mau. Si pasti. perempuan itunya mati. Iya. Paksain 12 juz. Pasti mati dia langsung bulan ini. Pasti pulang suami ibu bulan ini. Pasti. Jadi pasti, ibu pasti. tuh dipaksa baca Quran itu mesti ada dulu motonya. Kalau nggak ada motonya ibu nggak bakal. Pasti 10 juz. 10 juz ya. Ya nggak bisa lah. 10 juz, Pak Haji. Suami nggak balik. Kalau mau balik harus 12 juz. Kalau si perempuan itu mau mati harus 12 juz. Tuh, mesti ditantang begitu. Makanya kan kemarin saya bilang, bos, Iya. apa sih yang bikin lo bisa cair sampai 300 miliar? Karena gue ditantang sama lo, Ji. Kalau lu bisa baca 12 juz, cair 600 miliar. Makanya saya paksa 12 juz. Nah, kemarin kan saya nantang dia cair 300 miliar. Nah, sekarang ibu saya tantang. Mau gak suaminya balik? Mau. Baca 12 juz. Mau gak perempuan itu mati? Mau. Baca 12 juz. Pasti ibu bisa. Jadi emang mesti ditantang begitu. Kalau nggak ditantang, nggak ada. Kenapa? Ini kayak perlombaan. Mau mati gak tuh perempuannya? Mati Pak Haji perempuannya. Ya. 12 juz. Berani gak 12 juz? Bisa gak 12 juz dipaksa? Pasti berani. Pasti Suaminya mau balik gak? Mau. Berani gak dipaksa 12 juz? Berani. Mau kapan ngerjainnya biar bulan ini aja biar cepat? Iya. Bisa? Bisa. Praktek ya? Iya. Oke? Iya. Ajarin, centongin, cair 10 miliar. Jadi baca Qurannya maksa ya? Iya. 12 juz ya? Ya, kalau nggak ntar nggak balik suaminya. 10 juz yang barusan. Iya dipaksa. Katanya mau balik suaminya. Katanya perempuannya mau mati. Mau mati? Mau mati ya. 12 juz. Jadi matiin dulu. 12 juz ya? Iya. Oke, top. Emang enak begitu. Kalau nggak ditantang, nih nggak bakal 12 juz. 10 aja. 10 turun lagi 8. Turun lagi nggak? Mati mau nggak? Mati. 12 juz. Mau pulang nggak? Pulang. 12 juz. Dah itu aja. Itu yang saya bungkusin dengan celana dalam itu apa tujuan itu Pak? Nggak berlaku. Ini aja yang berlaku. Iya. Terus Itu nggak berlaku. Baca Qurannya 12 juz. Biar mati itu perempuan. Bisa? Bisa. 12 juz? Bisa. Oke, deal. Nih, kerjain. Uangnya 10 miliar. Nanti di sini ada, begini contohnya, nanti dibaca di situ boleh, Ibu ya. Contohnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar, wasilah cara yang saya lakukan ini yakin pasti Allah kabulkan. Dipanggil ganteng datang ya, ganteng datang ke rumah saya,
masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke brankas, masuk ke rekening, undang, ajak, datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar. Saya butuh uang 10 miliar. Undang ya, ajak ya, datang ya ke sini semua kawan-kawanmu. Diulang-ulang, waktunya boleh habis sholat. Iya, kalau sholat di rumah, kalau sholat di masjid nggak usah dibawa. Iya. Jarang juga sih masjid, paling di rumah aja. Bisa ya? Di sini ada tulisannya, ada tunjuknya juga. Oh iya Pak. Sifat yang 18 nih Pak Ji masih. Iya dong, cair ya, 10 M ya. Terkabul. Sifat 18 sih masih belum. Nggak apa-apa, nggak usah nggak usah. Lupain itu, oke? Yang sifat 18. Sip, baca Quran ya. Oke Pak Ji. Yuk. Ini nggak apa-apa campuran dengan uang kemarin? Nggak apa-apa, campur, gabung. Terkabul ya. Ya, amin pasti. Terus centungan yang lama itu gimana? Nggak apa-apa. Pakai juga Pak Ji, Ya. gantian juga itu ya? Iya, nggak apa-apa. Bawa ya. Iya Pak Ji. Balik ya. Balik ya, pasti. Mati balik. ya. Mati perempuan itu. Ya udah. Oke. Baca Quran ya. Yuk. Sabda Pak Ji ya. Ya, oke. Pasti balik. Ya. Pak Ji saya ada oleh untuk Pak Ji. Ya. Dari Malaysia kok. Ya. Tak ambilin. Ya. Terima kasih Pak Ji. Yuk. Pak, si Pak. Ya, boleh.